Jadi kami melihat bahwa medsos ini ada apa ya, kalau istilah Al-Quran tu fihi manafi'u linnas wa ithmun kabir. Di situ ada manfaat tapi ada juga dosa. Nah, saya tidak berani apa dosanya lebih besar dari manfaatnya, apa manfaatnya lebih besar dari dosanya. Tapi di situ ada. Dipilihnya bulan Ramadan ini saya kira memilih waktu yang tepat, timing, karena bulan Ramadan ini bulan kita sedang dilatih mampu menahan diri. Imsak, puasa itu kan imsak. Nah, ini ada kaitannya dengan menahan diri daripada menggunakan medsos dengan tidak baik, dengan buruk, ya. Ini dan yang selain isinya juga mungkin jangan sampai berita bohong, namanya itu, kemudian adu domba, namimah, ya, kemudian juga pornografi, dan yang sangat juga kita rasakan itu adalah sudah mengarah kepada kebencian dan permusuhan, at-taghadub wat-takhasum. Dan ini yang dilarang oleh agama. Wala tabaghadu wala takhasamu, kamu jangan bermusuhan. Dan kebencian dan permusuhan itu justru kemudian justru marak melalui medsos ini. Jadi penggunaan medsos secara merusak, dan itu menimbulkan bahaya bagi agama Islam. Bagi kami para ulama, kerusakan itu harus ditolak. Bagaimana menolak itu? Ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Oleh karena itu langkah yang kami ambil sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami, maka kami menggunakan fatwa tentang muamalah melalui medsos, atau mungkin bisa disebut fatwa muamalah medsosiyah namanya itu, ya. Jadi bermuamalah medsos ini, sebab kita tidak mungkin menghindari medsos ini, tetapi bagaimana mencegah tidak menimbulkan kerusakan. Ini prinsip yang akan kami. Oleh karena itu di samping kami ada keputusan-keputusan yang bersifat hukum, bahkan juga ada yang bersifat pedoman, kami ingin juga membuat semacam rekomendasi supaya fatwa ini ada semacam tindak lanjut, itu supaya ada peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Sebab kalau tidak ada ini, supaya ada juga ketegasan, dan melalui fatwa dan melalui peraturan itu kita harapkan adanya upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat, mentakdib, ya, mentakdib masyarakat ini. Sebab kalau tidak juga ini akan, tetapi juga harus ada semacam tindakan-tindakan law enforcement. Karena itu aturan perundangan itu juga harus ada sanksi-sanksi kepada masyarakat. Ini sumber konflik yang terjadi, tindakan-tindakan di luar hukum juga berasal dari medsos yang diisi dengan konten yang sangat meresahkan. Jadi saya kira ini bahaya yang sedang kita alami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kita mengalami nanti sebentar lagi pilkada, kemudian juga mungkin pilpres. Dan kalau kita tidak antisipasi sejak awal, ini bisa menambah parahnya kondisi keadaan bangsa dan negara. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama para ulama, bersama para umara,
untuk bersama-sama menjaga dan merawat ya ketenangan, keamanan, keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan fatwa ini memberikan manfaat. Ya, jadi terus terang ada orang mengatakan MUI jangan berfatwa terus. Tapi ada yang ingin mengatakan MUI harus berfatwa terus. Sebab kalau tidak ada fatwa MUI, banyak calon-calon doktor yang tidak bisa jadi doktor karena tidak ada tema yang menjadi bahasannya. Nah, itu sekarang karena fatwa MUI itu banyak jadi doktor, jadi profesor. Tapi yang lebih penting itu fatwa ini bagaimana fatwa ini bisa memberikan arah dan bimbingan kepada umat ya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan penyimpangan dan pelanggaran yang akan merusak tatanan kehidupan kita baik sesama umat ataupun di dalam rangka kita berbangsa dan bernegara. Karena itu seperti tadi dikemukakan kita ingin menjaga ukhuwah ya melalui apa yang kita sebut dengan at-tawadud wat-tarahum, saling mencintai dan saling menyayangi, atau bahasa yang biasa dipakai dalam rumah tangga itu yaitu mawaddah warahmah ya, saling mencintai, saling menyayangi, dan itu yang akan membawa rumah tangga yang sakinah. Apabila bangsa ini juga kita dapat membangun mawaddah warahmah, maka bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang sakinah, yang harmoni, yang dulu sudah oleh para pendiri kita, pada pendiri bangsa ini sudah dengan sangat brilian, sudah bisa memadukan bangsa yang beragam, baik itu ras, kemudian agama, golongan, dipadukan dalam bingkai keindonesiaan yang harmoni. Dan marilah kita jaga, dan fatwa ini juga diarahkan untuk membangun harmoni sesama bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.